Ya, kita akan memulai paparan tentang sistem kontrol permesinan kapal. Buku ini sangat menarik karena teman-teman masinis khususnya ya, orang kapal secara umumnya, bahwa kapal modern sudah menggunakan sistem kontrol ya, unattended machinery system, mesin bergerak mekanik, full mekanik tapi nggak ada yang jaga. Buku ini kami kita lanjutkan, nanti ada bacaannya. Ya, saya sendiri yang menulis. Begini sim kontrol ya. Jadi secara cepat akan saya sampaikan dari mesin. Semuanya untuk menunjang mesin induk. Ya, kapal tidak ada mesin induk, namanya bukan kapal, tongkang. Ya, jadi peralatan penunjang semua termasuk boiler, generator, semua pompa-pompa, semua alat bantu itu untuk menunjang mesin induk. Ya. Setelah singkat saya akan percepat dulu, tidak gambar satu-satu ya. Ini ada boiler 2, ada generator, dan ada lain-lain ya. Sistem kontrol ini terdiri dari teknik pengukurannya juga teknik pengaturannya. Ya, ini kontrol langsung atau jarak jauh, open loop dan closed loop. Ini ada pembagiannya. Kalau untuk pengukuran ada panas, tekanan, volume, putaran, aliran. Tetapi kalau pengaturan Anda bisa lihat juga panas, tekanan, volume, putaran dan seterusnya. Ini format BP3IP Kementerian Perhubungan. Saya tidak perpanjang mengenai formatnya, yang penting isinya untuk teman-teman masinis dimanapun berada, yang di darat, di laut, di kantor, di diklat, yang kami banggakan ya, berdasarkan kurikulum dari IMO model KOS 70274 dan yang terbaru PK02 2022 BPSDM Perhubungan. Saya ucapkan selamat pagi, siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya adalah sama seperti Anda, hanya lahir duluan. Sehingga bisa membuat ini, tidak ada kata sempurna. Yang menyempurnakan adalah Anda sendiri ketika berhadapan dengan permasalahan yang ada di kapal. Ya. Buku ini, paparan ini berdasarkan diambil dari buku sistem kontrol. Ya, sistem kontrol ini. Tentu ada basicnya, sebelumnya saya buat buku kelistrikan. Dan semua buku ini mempunyai hak cipta yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 2014. Ya, berlaku untuk semua orang yang membaca. Ada International Standard Book Number nomor sekian, edisi kedua tahun 2020. Ini buku yang terbaru yang saya tulis ya, tahun 2020. Penerbitnya tetap, penulisnya saya sendiri, juga dibantu oleh Dr. Abdurrahman MM MRE. Ya, pada saat menulis memang masih belum ada doktornya. Mbak Tata Suryana yang menyumbangkan beberapa halaman untuk sistem kontrol. Kalau yang menulis buku ini 100% saya sendiri, masih dalam kondisi sehat. Dan mari kita bahas di pertemuan pertama ini, ya, dari 14 yang saya rencanakan pertemuan untuk ahli teknik tingkat 3, 2, dan 1. Ya, nggak ada bedanya. Kalau tingkat 4, 5 mau belajar silahkan, bagus. Sistem kontrol permesinan kapal. Tujuan pengenalan utama sistem kontrol ya. Ini pengenalan sistem pengendalian, jenis pengendalian dan proses. Ini bagian-bagian yang akan kita bahas. Kontrol loop terbuka dan loop tertutup, bagian sistem kontrol.
dan latihan tugas mandiri. Ya, ini saya ungkapkan baru paparan yang ini ya, dari beberapa banyak buku. Saya ingin mengucapkan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami mengajarkan puji syukur atas selesainya penyusunan video materi buku SIM Kontrol Ahli Teknik tingkat 21 dan Ahli Listrik Kapal. Edisi kedua, ini buku yang terbaru untuk dapat digunakan sebagai tambahan pelajaran ilmu teknik lisan kapal, tentu dengan ilmu kelistrikan juga dan SIM kontrol. Materi ini disusun mengacu pada standar training ya, dari AIMO langsung dan dengan edit-edit yang baru. Dalam video YouTube ini, materi buku SIM kontrol edisi kedua ini, penyusunannya menyadari keterbatasan pengetahuan tentang kurikulum silabus perguruan tinggi nasional maupun internasional, yaitu Quality Standard System. Ya, PK02 ini dari Kementerian Perhubungan dan seterusnya. Saya kira ini bisa dibaca, teman-teman. Ya, setelah mempelajari video bab 1 SIM kontrol masinis khususnya ya, masinis dan elektriswan diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan definisi sistem kontrol, jenis-jenis pengendalian, kontrol loop terbuka dan kontrol loop tertutup, pembagian sistem kontrol menurut sumber penggeraknya. Ini tentang pendahuluan ya, SIM kontrol dan teknologi informasi yang terkini. Ya, saya penting baca juga, otomatisasi hanya dilakukan jika hasilnya lebih cepat, lebih baik secara kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan penggunaan tenaga manusia. Dalam dunia industri, otomatisasi merupakan lanjutan dari mekanisasi. Ya, kita juga orang mekanik dan menuju otomatisasi. Ya. Membutuhkan operator manusia selama mesin beroperasi atau membutuhkan bantuan tenaga otot manusia agar mampu bekerja. Otomatisasi mengurangi peran manusia yang masih mengutamakan komponen listrik, mekanik, hidrolik, pneumatik, dan lain-lain. Ya, ini experience saya, Anda bisa baca ya, dari awal saya hanya kenal 3 perusahaan selama 40 tahun dan saya tekuni setiap materi pelajaran, materi yang tanggung jawab dan lain-lain. Saya kira ini sudah ada dibaca di buku-buku sebelumnya, saya lompati aja. Ya. Saya juga sebagai Anda semua pernah menjadi kadet tahun 1945, masih 43, 21 dan chief engineer dan seterusnya ya. Juga banyak pengalaman dari sebagai auditor ya, juga sebagai Asimkot auditor ya. Saya pemegang buku Rekor Muri yang ketiga, dosen maritim penulis buku maritim. AIMO menjadi panduan utama dari kita semua ya, karena sumber regulasi itu ada di AIMO yang disebut 5 komite ini. Komite legal, komite teknik, komite safety, komite environment, dan facilitation. Ya, ini menerbitkan itu melalui konvensi-konvensi yang sangat terkenal pada konvensi Maritime Safety Committee, yaitu SOLAS, Floatline, Correct, Inmarsat, STJW, dan SAR. Yang ini mendukung kapal kita layak laut. Ya. Kita nggak bicara manajemen yang keseluruhan, nanti ada di buku yang lainnya. Ijazah saya D1, Master, Marine Engineer tahun 97, kemudian diupdate di tahun 2001. Ya, 97 waktu itu namanya ahli mesin kapal Stanley. Kemudian 2001 awal diupdate lagi menjadi ahli teknik tingkat 1. Ya. Berdasarkan PP nomor 7 tahun 2000, maka mendapat gelar sebagai Master Marine Engineer. Ya. Bicara kapal harus bicara SOLAS.
Ya, tanpa bicara solar nggak mengenal berarti kapal itu tidak layak laut. Karena di sini terdapat regulasi-regulasi terjemahan dari IMO. Bapak ya teman-teman semua bisa melihat kapal yang sebesar ini dengan penumpang sekitar 2.000-an ada lebih, ya. Dan dilengkapi dengan sistem kontrol bermacam-macam. Ya contoh aja ya kalau nanti kita akan di dalam akan memahami terutama permesinan ya. Dan penumpang-penumpang ini tidak semua yang mengenal kapal dan tidak semuanya memenuhi persyaratan sebagai kru kapal. Jadi kita harus hati-hati supaya kapal sebesar ini menyangkut nyawa-nyawanya, belum nyawa krunya kapal ya. Pengenalan sistem dan tujuan pengendalian. Ya, kata-kata ini pengenalan harus ya, pengendalian juga. Sistem ada suatu susunan aransemen dan seterusnya. Ya, kontrol ada kata yang penting. Ya, ini dari buku tadi. Kontrol ada kata yang sering digunakan dalam istilah teknik dapat diartikan sebagai pengaturan. Ya, regulate, kontrol. Tadi regulation untuk kapal supaya laut, tapi ini kontrol untuk permesinan. Pengarahan, direct atau perintah, command. Dengan menghubungkan pengertian kedua kata tersebut diperoleh pengertian sistem kontrol. Antara lain seperti ini, ada suatu aransemen, ya saya bacakan karena dari awalnya Anda paham, maka pelajaran berikutnya lagi akan mudah dipahami. Suatu aransemen dari komponen-komponen fisik yang berhubungan atau berkaitan dengan dalam suatu hal seperti perintah, pengarahan, atau pengaturan terhadap dirinya sendiri atau sistem lainnya. Tim kontrol ada proses ya, pengaturan ataupun pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran variabel parameter, ya ini penting variabel parameter, sehingga berada pada suatu harga atau dalam rangkuman harga range tertentu yang terkontrol tentu ya. Di dalam dunia industri dituntut suatu proses kerja yang aman dan berefisiensi tinggi untuk menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, apa bedanya dengan otomatisasi? Ya, otomatisasi sangat membantu terkait dengan kelancaran operasional, keamanan, investasi dan lingkungan, ekonomi, biaya produksi dan seterusnya. Ya, ada banyak proses yang harus dilakukan untuk menghasilkan suatu produk sesuai standar. Ya, saya lompati sedikit-sedikit. Sedangkan semua peralatan yang membentuk sistem pengontrolan disebut pengontrolan instrumentasi proses ya, atau populernya disebut proses control instrumentation ya. Dalam istilah ilmu kendali, kedua hal tersebut berhubungan erat, tetapi keduanya sangat berbeda hakikatnya. Pembahasan di dalam disiplin ilmu proses control instrumentation lebih mengarah pada pemahaman tentang kerja alat instrumentasi. Ya. Ini mestinya saya kasih tebal. Sedangkan disiplin ilmu proses kontrol sistem mengenai sistem kerja suatu proses produk. Nah, jadi ini proses sentral instrumentation dan proses kontrol sistem. Ya. Nah, proses kontrol sama-sama proses kontrol, ini instrumen dan ini sistemnya. Jenis pendahuluan, ya saya kira ini harus dibaca, Anda bisa ada waktu yang luang, bisa di rewind, membaca. Ya. Ada kata kendali, industri, instrumen, alat pendingin, dan seterusnya. Pengadilan proses adalah disiplin rekayasa yang melibatkan mekanisme ilmu kita dan algoritma ya dan proses juga. Nah,
Pengendalian proses mengutamakan otomatisasi. Ini mengutamakan. Sehingga hanya diperlukan sedikit personel untuk mengoperasikan proses yang kompleks. Kita bisa lihat di diagram blok di bawah ini. Nah, ini seperti tadi awal, sistem kontrol mempelajari. Satu, teknik pengukuran yang bisa turunannya adalah langsung, ya, teknik pengukuran langsung, dan teknik pengukuran jarak jauh. Nanti dijelaskan di bab berikutnya. Kemudian langsung maupun jarak jauh, apa yang diukur adalah panas, tekanan, volume, putaran, dan aliran. Paling enggak ada 5. Ya. Mungkin ada yang lebih, ya, tapi enggak tertulis di sini. Kemudian teknik pengaturan, kontrol. Ada pengukuran, ada pengaturan. Open loop yang terkenal, dan closed loop pengaturannya. Apa yang diukur, yang diatur, ya sama juga, panas, tekanan, volume, putaran, dan aliran. Tambah lagi kecepatan. Ya. Jadi ini ada diagram gambar, diagram blok sistem kontrol. Ya, sudah populer, dipakai di mana-mana. Ya, ini gambar-gambar, saya nggak jelaskan persatu persatu. Sistem kontrol dari reaktor tangki berpengaduk. Ya, ini banyak digunakan di beberapa pabrik. Ya, ada pengisian, ada valve-nya, kontrol signal. Jadi pabrik-pabrik yang menggunakan pengaduk itu banyak. Bukan pengaduk aja, banyak yang menggunakan sistem kontrol. Sebagai contoh, dilakukan sistem pengaturan temperatur agar ruangan, agar temperatur ruangan terjaga konstan. Ini untuk AC dan lain-lain, ya. Benar-benar variabel terkendali, termometer, kemudian variabel inputnya, temperatur mau berapa yang diinginkan, 20 derajat Celcius atau berapa. Ya, untuk pendingin variabel alat pengendali yang umum digunakan adalah programmable logic. Logic ini agak terputus, ya. Atau disingkat PLC, programmable, dapat diprogram logic controller. Ya, saya singkatkan karena ini yang bab 1 ini cukup banyak, sampai 45 halaman, jadi saya percepat. Ya. Ada istilah analog, ada output, ada istilah PLC, programmable logic controller, dan seterusnya. Istilah-istilah ini penting, ya, teman-teman hafalin. Ada lagi DCS, Distributed Control System. Nanti akan dipakai di bab berikutnya. Ada lagi istilah discrete, terdapat pada aplikasi manufaktur dan pengemasan, pemasangan dengan bantuan robot seperti yang umum digunakan pada produksi otomotif. Ya. Partalan, ini juga istilah, ya, saya sendiri 70% maksimum tahu, masih banyak belajar untuk istilah. Beberapa aplikasi membutuhkan digabungkannya beberapa bahan baku spesifik dengan cara tertentu pada jangka waktu tertentu juga untuk menghasilkan produk samping atau produk akhir. Ya. Continue, tentu tahu semua, ya, continue, yaitu dipakai dalam sistem kontrol. Proses produksi seringkali berlangsung secara terus-menerus. Continue. Prinsip pengontrolan proses. Ada 3 parameter yang harus diperhatikan sebagai tinjauan pada suatu sistem kontrol, yaitu cara kerja sistem kontrol. Anda sebagai pengguna, keterbatasan pengetahuan operator dalam pengontrolan proses. Ini harus bersertifikat. Peran instrumentasi dalam membantu operator pada pengontrolan proses. Tetap masih menggunakan operator. Ya.
4 langkah yang harus dikerjakan operator. Sebenarnya ada persyaratan tertentu, yaitu mengukur, ya, membandingkan, menghitung, dan mengoreksi. Ini persyaratan ya, 4 langkah yang harus dikerjakan operator. Pada waktu operator mengamati ketinggian level, hal yang dikerjakan sebenarnya adalah mengukur proses variabel, besaran parameter proses yang dikendalikan, dan seterusnya. Ya, ada error, set point, proses variabel. Ya, di sini operator juga bukan hanya menjalankan, tapi mempunyai kompetensi bersertifikat. Kontrol loop terbuka dan loop tertutup. Sistem kontrol terbuka. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Sistem kontrol loop terbuka adalah suatu sistem yang keluarnya atau outputnya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Ya udah, keluar ya sudah. Artinya sistem kontrol terbuka keluarnya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan. Gampang ya. Jadi seperti yang kita kenal, sistem pendinginan terbuka pakai air laut, begitu air laut mendinginkan terus dibuang langsung ke laut, udah ya urusannya udah ke laut sana. Tapi kalau tertutup ya seperti pendinginan air tawar. Jadi yang keluarannya masih dipakai. Ya, ini grafiknya, skemanya ya, set point, controller, ada manipulated variable-nya, proses, measurement, dan sistem kontrol terbuka. Ya, udah selesai. Sistem operasi ya, ini juga membantu untuk kita mengenal tentang sistem kontrol tingkat kebersihan yang diinginkan, tingkat kebersihan pakaian yang dihasilkan, jumlah sabun, ini semua proses dari komponen-komponen sistem kontrol diperhatikan untuk sebuah mesin cuci. Ya. Ini juga kita bisa Anda baca sendiri pada mesin cuci, dapat dilihat pada gambar 1.5. Komponen sistem kontrol loop tertutup. Nah, ini penting ya. Kalau terbuka tadi udah langsung ya nanti bisa menjadi beban outputnya. Komponen sistem kontrol tertutup ya penting saya baca. Masukannya atau input adalah rangsangan yang diberikan pada sistem kontrol yang merupakan harga yang diinginkan bagi variabel yang dikontrol. Selama pengontrolan harga ini tidak bergantung pada keluaran sistem. Ya. Keluaran respon atau outputnya adalah tanggapan pada sistem kontrol yang merupakan harga yang akan dipertahankan bagi variabel yang dikontrol dan merupakan harga yang ditunjukkan pada alat pencatat. Bebannya atau plan merupakan suatu fisik yang akan dikontrol. Alat kontrolnya merupakan peralatan atau rangkaian untuk mengontrol. Ini contohnya seperti freezer jaket cooling. Jadi inputnya nggak dibuang ya. Alat deteksi kesalahan, error dan seterusnya, gangguan dan seterusnya. Tentu gangguan merupakan sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan. Gangguan ini cenderung mengakibatkan harga keluaran berbeda dengan harga masukan ya kalau ada gangguan. Gangguan ini juga biasanya disebabkan oleh perubahan beban sistem. Misalnya ada perubahan kondisi lingkungan, getaran ataupun lain atau overheat ya. Kalau air pendingin tadi misalnya overheat atau low high section atau low section dan seterusnya. Low degree ya derajat. Misalnya air pendinginnya terlalu tinggi suhunya dan seterusnya. Ini ada servo mekanisme, sistem pengelolaan proses, lemari es, panas air, dan lain-lain ya. Sistem kontrol presi pendingin udara, ini contoh-contoh aja, masukan dari AC,
dengan memberikan umpan balik. Nah, ini skema ini yang penting dipelajari buat suhu udara dalam ruangan yang diinginkan, terus dikontrol. Suhu udara dalam ruangan yang diinginkan juga, ya. Kemudian melewati operasi pendinginan udara, ya pakai refrigerator atau pakai kemudian sensornya suhu, kita yang mengatur boleh udara panas dari luar, panas tubuh dan sebagainya. Pembagian sistem kontrol menurut sumber penggerakan. Karena ini dasar-dasar dari sistem kontrol, ya teman-teman perlu menjajali dulu. Penggunaan aktuator adalah peralatan mekanis untuk menggerakkan, ya. Dan ini cukup banyak penjelasan dengan aktuator. Ada aktuator, ini aktuator lagi adalah elemen dan seterusnya. Berikutnya alat keluar dalam prosesi perspektif kontrol dapat dikatakan sebagai, nah ini aktuator adalah pintu kendali ke sistem. Tolong dicatat, aktuator juga pengubah sinyal listrik menjadi besaran mekanik. Batasan aktuator ini ya bermacam-macam. Fungsi aktuator adalah sebagai berikut. Nah, ini penting dipahami oleh teman-teman masinis dan netizen. Penghasil gerakan rotasi dan translasi. Mayoritas, ya, aktuator untuk motor diesel. Aktuator penggerak semua nih, ya, dalam simulasi cenderung dibuat linear. Aktuator real cenderung non-linear. Jenis tenaga penggerak pada aktuator meliputi, ya, dan seterusnya. Tipe aktuator ini coba kita lihat, tipenya bermacam-macam. Ya, ada yang menggunakan solenoid, ada motor stepper, ada menggunakan motor DC, ya, direct current, motor DC brushless, ya, tanpa sikat, motor induksi dan motor sinkron. Ini untuk dibahas bermacam-macam, ya. Keuntungannya mempunyai efisiensi tinggi, responnya halus gerakannya, biasanya melumasi sendiri, dapat disiapkan dengan supply hidrolik integral, ya. Ini bisa dipakai yang pakai hidrolik ini yang untuk mesin penggerak utama BMW, ya, yang menggunakan katup buang di atas. Kerugiannya memerlukan cairan fluida tekanan tinggi, ya. Semua yang hidrolik menggunakan tekanan tinggi. Jadi bukan minyak sembarang minyak, ya, harus memang untuk hidrolik. Memerlukan pemipaan. Kemungkinan masuk angin. Musuhnya hidrolik adalah angin. Kemungkinan terjadi kebocoran. Ini juga, ya, bocoran. Aktuator pneumatik valve. Kita lihat. Aktuator di sini yang sangat banyak digunakan pakai angin, ya. Pakai udara. Udara digunakan baik untuk tenaga pengoperasian controller dan sebagai media transmisi sinyal kontrol. Jika tekanan udara berkurang, pegas spring mendorong katup valve stem ke atas, jadi membuka katup, ya. Jenis ini yang disebut katup aksi langsung, direct acting valve, atau juga disebut air to close ATC. Air to close, ya. Udara nih, air bukan air yang diminum, tapi ini udara. Ini double aktuator pneumatik. Aktuator elektrik, ya, ada unit motor, unit gear, unit drive, ya. Keuntungan dan kerugian ini untuk pertimbangan penggunaan. Saya lompati lagi ringkasan, ya. Ringkasan 1. Hubungan antara tugas jaga. Ini bab 1 ini mempelajari berbagai pengenalan dan pengertian tentang hubungan antara tugas jaga di kamar mesin dengan hakikat pengendalian secara utuh. Mengenal dan menyebut jenis-jenis pengendalian.
permesinan kapal niaga. Ini sebenarnya menunjukkan supaya Anda membaca ulang lagi di PowerPoint yang bab 1 ini, mengenal jenis dan fungsi komponen sistem kontrol. Ya, mengenal dan memahami istilah-istilah baku dari sistem kontrol, ini ringkasannya. Menerapkan dasar-dasar sistem kontrol dengan benar dalam melakukan tugas jaga di atas kapal, khususnya bagian mesin. Mari kita perhatikan apa yang diminta di dalam tambahan pelajaran ini ya. Latihan mandiri ini bukan untuk siapa-siapa, untuk Anda sendiri. Sejauh mana kilas balik pemahamannya tentang sistem kontrol. Contoh ya, soal mandiri 1, jelaskan arti dan tujuan teknik sistem kontrol secara benar. Ya. Bagaimana pendapat Anda murni? Kalau kurang paham, buka lagi halaman pertama tadi ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan controller. Ya, kalau namanya aja kontrol. Itu bisa orangnya, bisa pesawatnya ya, controller. Nah, kemudian Anda jelaskan secara detail sambil setelah selesai kita lihat di halaman tadi yang tidak semuanya jelaskan dengan baik ya, dengan lengkap. Dalam sistem kontrol ada istilah input dan output. Nah, ini apa nih? Inputnya apa dan outputnya. Sehingga kita mengenal ada loop terbuka, loop tertutup. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut. Ini penting soal-soal latihan mandiri, namanya untuk latihan. Ya, tidak pernah berlatih ya nggak masuk ke pelatnas. Dan latihan ini yang tahu Anda sendiri sejauh mana Anda menguasai bab 1 supaya nanti masuk di bab 2-nya kita pemahamannya lebih bagus. Ya. Jadi saya baca ulang, berikan contoh sistem kontrol sederhana dan jelaskan apa yang menjadi input dan outputnya serta jelaskan pula prinsip kerjanya. Sebutkan dan jelaskan kegiatan atau aksi yang dilakukan dalam pengendalian kontrol. Baik. Nah, ini sistem kontrol di anjungan kapal. Anda bisa melihat ya, di kamar mesin juga ada ya. Di anjungan ya, tanpa sistem kontrol sekarang semakin padat pelayaran. Rangkuman sistem kontrol permesinan kapal secara umum cara bekerja sudah dilengkapi dengan alat-alat pengaman. Sistem perawatan berencana serta dalam pengawasan Biro Klasifikasi Nasional maupun Internasional yang secara berkala melakukan annual class survey. Jadi sistem kontrol Anda itu yang di tiap kapal diperiksa. Survei tahunan atau untuk memantau bekerjanya semua alat pengaman permesinan di atas kapal tersebut. Ya, ada satu kata motivasi yang menjadi idola penulis. Jangan pernah merasa gagal. Ya, waduh, susah banget kontrol ya. Karena baru ya. Kalau sudah mengenal dasar-dasarnya, berikutnya apalagi Anda langsung praktik. Jangan pernah merasa gagal ataupun menyerah. Katanya mudah, tapi ya godanya banyak. Karena jika Anda tidak pernah menyerah, Anda tidak akan pernah dikalahkan. Nah, kalau Anda menyerah, berarti lama-lama menjadi ahli sistem kontrol yang di buku ini. Mikir ya. Ya, pikiran ini anugerah. Kalau kita nggak mikir, ya antara otak dan ahli tuanya berbeda. Nah, ini contoh sebagai ahli mesin tentu ingat apa ini ya. Ini besi aja bisa bergerak sendiri ketika sudah kemudian kita kontrol. Ini ilustrasi yang paling bagus ya dengan mesin 1 silinder ini. Oh, ini yang 2 tak, tadi yang 4 tak. Selintas.
Baik teman-teman ya, semua terima, jangan sampai menyerah. Kalau yang bukan orang mesin lihat begini juga bingung. Tapi kalau untuk orang mesin ya, semuanya baik. Terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, semangat, sehat untuk Anda.